Shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang kenceng nih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Apa kabarnya? Karena kita punya Allah yang begitu luar biasa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri menghormati Tuhan. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan untuk setiap kehidupan kami Bapa. Hari demi hari kami begitu menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh melewati musim dan Engkau memberkati setiap kami. Kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah habis, tak pernah terbatas Tuhan untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Karena kami mempunyai Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mencintai kami sampai selama-lamanya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami Bapak. Kita mau nyanyikan pujian ini semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih setiamu Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup. Lebih tinggi tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Bahwa benar tak pernah terbatas kasih-Mu Bapa. Bapa Engkau Allah yang begitu baik untuk kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Musim berlalu Tuhan. Amin Tuhan. Katakan sama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih
kasih-Mu lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Bapa, bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas untuk kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang begitu mencintai kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Apapun boleh terjadi di luar sana Tuhan, tetapi yang kami tahu Engkau menjaga dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, siap untuk memuji menari untuk Tuhan kita? Kita mau nyanyikan pujian ini. Yesus memberikan. Kita mau menari buat Tuhan kita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku, untuk memuji-muji Allah kita. Ya, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku, untuk memuji-muji Allah kita. Ya, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidup. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu apa Bapak Ibu? Lalu percaya kepada Tuhan. Cu Yesu I want. Cu Yesu I want. Cu Yesu I need. Cu Yesu I ta. Senching kau suo. Cu Yesu. Cu Yesu I want. Cu Yesu I need. Cu Yesu I ta. Senching kau suo. Yesus cinta. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus
Ibu Saudara? Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Sebab kita di sini semua saling mengasihi. Amin. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mengundang untuk Ibu Christine dan Ibu Esther untuk membantu persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berada di tengah-tengah kami saat ini. Dan ini setiap hati kami Tuhan. Kami yang memuji, memuliakan, mengagungkan nama Engkau Bapa. Untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan yang Kau boleh berikan kepada kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Bapa. Kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati bagi tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus boleh memberkati. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau Allah yang begitu baik Tuhan. Kami begitu menikmati setiap pemberian kasih-Mu Tuhan. Karena kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang setia, Allah yang mengerti dan peduli apapun yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mungkin di luar sana apapun boleh terjadi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang begitu baik, sungguh luar biasa baik. Sebab Engkau Allah yang mengerti dan peduli Tuhan. Mungkin banyak perkara yang kami tidak mengerti mengapa ini harus terjadi di dalam kehidupan kami. Mungkin kami lemah Tuhan. Secara manusia kami lemah, tetapi satu hal yang boleh kami percaya, Engkau yang boleh menguatkan kami. Amin Tuhan.
banyak perkara. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Segala Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau mengerti Tuhan, Kau Allah yang peduli dalam persoalan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, bahwa pernyataan-Mu luar biasa terhadap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau telah memberikan Tuhan kebaikan yang begitu luar biasa Tuhan untuk kami.
Dan itu sebagai tanda kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mempunyai Engkau Allah yang begitu baik Tuhan untuk kehidupan kami. Engkau memberikan kebaikan kami yang begitu tak terbatas Tuhan. Dan kasih-Mu boleh mengalir Tuhan. Kasih-Mu boleh mengalir Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Sungguh luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan untuk kami. Dan ini hati kami Tuhan. Engkau boleh pakai kami Tuhan menjadi anak-anak Engkau Bapa. Menjadi berkat dimanapun kami boleh berada Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan. Kemuliaan hanya untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Layakan hati kami Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa, berbicaralah Tuhan. Sebab kami Tuhan mendengar. Kita mau nyanyikan pujian ini refnya saja. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah mengerti. Benar ya Tuhan, Engkau tidak hanya Allah yang mengerti segala pergumulan kami, tetapi Engkau juga Allah yang peduli Tuhan terhadap persoalan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami sangat bangga memiliki Engkau Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6a. Kita akan baca bersama, saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap, ayat ke-6a kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat yang ke-6, 321, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari pembacaan kita pagi hari ini ada beberapa poin yang akan kita nikmati kebenaran firman Tuhan. Dengan perikop firman Tuhan pagi ini adalah kecewa dan menolak Dia. Itu terdapat di dalam pasal 6 ayat yang ketiga bagian akhir. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keadaan atau waktu pada zaman Yesus hidup itu bagaimana orang-orang begitu haus menantikan yang namanya sosok, katakanlah, yang bisa menangani masalah-masalah kehidupan manusia. Ketika Yesus tampil di Nazaret, Yesus dibesarkan di kota Nazaret. Pada waktu itu Yesus sudah mulai dikenal. Yesus mulai dilihat. Dan Yesus dipercayakan untuk dia mulai mengajar dan melayani umat Tuhan. Bahkan berita tentang Yesus itu sudah mulai terdengar, termasuk kota Nazaret di mana Yesus dibesarkan. Pelayanan Tuhan Yesus mulai dikenal dan mulai dilihat. Bagaimana ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak dari seorang bapak yang bernama Yairus. Bahkan Tuhan Yesus juga menyembuhkan perempuan yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Dan ada banyak lagi yang Yesus kerjakan, yang mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Termasuk ketika Tuhan Yesus melayani di dalam bait Allah. Bagaimana jemaat Tuhan yang besar, mereka hadir di dalam ibadah. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca adalah bagaimana jemaat yang dilayani oleh Tuhan, mereka terpukau, mereka takjub. Karena apa? Karena hikmat yang Tuhan nyatakan di dalam penyampaian pengajarannya, di dalam penyampaian firman-Nya. Bahkan tidak hanya hikmat yang luar biasa, tetapi kuasa dari perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu membuat jemaat yang dilayani begitu terpukau. Bahkan mereka membenarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Coba kalau kita lihat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang keempat, kita hanya akan membaca ayat yang ke-22 saja. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Sampai situ saja. Jemaat yang ada di kota Nazaret begitu takjub karena hikmat dan kuasa yang Yesus lakukan. Tetapi sayang, tadi kalau kita kembali ke Injil Markus pasal yang ke-6, di situ bagaimana orang-orang di situ ketika mereka melihat pengajaran, ketika mereka melihat bagaimana mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan dari berita yang mereka dengar, bagaimana luar biasanya. Tetapi sayang, hal itu hanya seketika saja mereka terima di dalam hatinya. Karena apa? Ayat yang tadi kita baca dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Apa sih yang membuat mereka kecewa? Padahal pada awalnya mereka begitu terpesona. Mereka begitu mengakui bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam pengajarannya, dalam firman-Nya itu sungguh luar biasa.
Tetapi itu hanya sesaat. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Apa yang membuat mereka kecewa? Tadi kita membaca, ketika orang-orang di kota Nazaret melihat Yesus, mereka berkata, bukankah Dia Yesus, anaknya Maria? Bukankah Dia anaknya Yusuf, tukang kayu? Saudara-saudaranya kita kenal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang ada di kota Nazaret ini dia kecewa karena sosok yang dia nanti-nantikan, raja yang dia nanti-nantikan, nabi yang dia nantikan, yang sebetulnya itu ada di dalam Tuhan Yesus. Mereka kecewa karena apa? Karena apa yang dia harapkan, sosok yang dia nanti-nantikan tidak seperti yang mereka harapkan. Kenyataannya mereka hanya tahu itu Yesus, anak tukang kayu, anaknya Maria, anaknya Yusuf, yang hidup, yang tinggal bersama-sama dengan mereka, yang hidup dalam lingkungan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang di Nazaret dia kecewa karena apa yang dia harapkan tidak seperti kenyataannya. Seharusnya dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang diutus oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang di Nazaret ini dia begitu kecewa karena dia tahu siapa Yesus itu secara pribadi yang hidup dalam lingkungan mereka. Dan ini yang membuat mereka kecewa. Seharusnya dia menerima dengan hati yang tulus, dengan hati yang lembut, bahwa Yesus inilah pribadi sesungguhnya yang mereka cari. Tidak hanya mereka menolak pribadi Yesus, tetapi mereka menolak juga mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, apa tadi dikatakan? Kita kembali ke Injil Markus pasal 6 ayat yang keempat. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ketika mereka mulai kecewa, mulai mereka komplain, mereka mulai menggerutu karena apa? Sosok yang mereka nantikan, sosok itu ada dan hidup bersama dengan mereka. Dan ini yang membuat mereka kecewa dan akhirnya menolak Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini atau mungkin kondisi kita sedang dalam masa kecewa. Ketika mungkin Tuhan belum menjawab doa kita. Bahkan ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kita mulai kecewa. Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, tapi kok sepertinya Tuhan tidak menjawab doa saya. Sepertinya Tuhan kok tidak tahu. Padahal tadi lagu yang kita nyanyikan, Allah mengerti, Allah peduli. Tapi kok sepertinya Tuhan enggak ngerti apa yang saya rasakan. Sepertinya kok Tuhan enggak tahu apa yang terjadi dengan kondisi saya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan tahu kondisi kita. Tuhan tahu keadaan kita. Tetapi mari pagi hari ini kita mau belajar. Jangan sampai kita kecewa karena Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena Tuhan belum menjawab doa kita. Ketika kita mulai kecewa,
kita mulai marah-marah, tensi kita akan naik. Kalau tensi kita mulai naik, wah itu sangat berbahaya sekali. Imun kita bisa ngedrop. Dan akhirnya kita bisa menolak Tuhan. Sama seperti orang-orang yang ada di kota Nazaret ini. Tadi sore saya menghadiri ibadah ucapan syukur 1 tahun kakak ipar saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Ketika kakak ipar saya ini lagi ngedrop gitu ya, karena dia terpapar virus corona, dan itu pada waktu itu memang itu lagi tinggi-tingginya virus corona. Sampai kita cari rumah sakit semua penuh. Sampai rumah sakit aja harus waiting list, sampai itu jumlahnya udah ratusan. Susah cari oksigen, susah. Dan akhirnya ketika saya sedang nyetrika di dapur, anaknya dia telepon saya. Dia panggil saya Wah dia nangis, dia cerita, mama semakin ngedrop. Padahal kemarin mama baru saja kondisinya mulai, mereka baru video call kalau saya tidak salah. Mereka baru video call, tapi hari itu begitu langsung ngedrop. Dan anaknya dia nangis, dia cerita banyak. Saya cuma katakan, kamu harus tetap kuat ya. Apapun jawaban Tuhan itu pasti yang terbaik. Mungkin saat itu dia kecewa, dia marah. Karena apa? Dia berdoa supaya mamanya sembuh. Dia berdoa supaya istrinya sembuh. Papanya berdoa supaya istrinya sembuh. Tetapi justru jawaban Tuhan, mamanya harus pulang ke rumah Tuhan. Padahal mamanya ini jarang sekali sakit. Mamanya jarang sekali sakit dan baru sakit itu ya karena COVID itu. Nah, tapi saya bersyukur walaupun tadi malam dalam ibadah ucapan syukur dia sempat berkata, mereka udah mereka berdoa sungguh-sungguh gitu ya. Artinya mereka menyerahkan kepada Tuhan, tapi kok jawabannya kayak gini ya, gitu ya. Dia bilang kok tapi kayak gini ya, gitu. Artinya ada ya katakanlah ada masih rasa saya sudah berdoa Tuhan, saya sudah menyerahkan sama Tuhan, minta tolong mujizat. Wah kalau kita nyanyi mujizat mujizat itu ada gitu ya. Tapi ketika mereka mengalami ini ada rasa ya mungkin agak down gitu ya. Tapi saya bersyukur selama 1 tahun ini saya melihat secara khusus bagi kakak saya tahu kondisi fisiknya, saya tahu orangnya gitu ya. Dia mulai belajar untuk menerima. Dia mulai belajar untuk mengerti maksud Tuhan atas dipanggil pulangnya istri dan mama tercinta dari anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala memang kita tidak memahami gitu ya rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa? Keterbatasan kita memahami kemahakuasaan Tuhan, keterbatasan kita mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang kadangkala kita ketika kita melakukan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan belum jawab, bahkan Tuhan tidak jawab, itu yang kadangkala membuat kita kecewa. Dan akhirnya kita menolak Tuhan. Ketika kita menolak Tuhan, kita meninggalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi mari pagi hari ini kita mau belajar untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Tadi Tuhan Yesus berkata, kenapa di Nazaret tempat Yesus dibesarkan justru tidak satu pun mujizat yang Tuhan buat di kota itu. Karena apa? Tadi yang kita baca, ketidakpercayaan. Orang-orang di Nazaret tidak percaya karena apa? Dia kecewa. Yesus orang yang mereka kenal, yang hidup bersama-sama dengan mereka. Padahal tadi di dalam Lukas mereka mengakui
bahwa apa yang diajarkan, apa yang Yesus katakan itu benar. Dan mereka takjub. Karena apa? Karena hikmat dan kuasa yang Yesus nyatakan di dalam pelayanannya. Tapi sayang, ketika mereka melihat Yesus anak Maria, Yesus anak dari Yusuf si tukang kayu, mereka kecewa dan menolak Yesus. Mereka menolak keselamatan yang Yesus berikan. Seperti yang tadi kita baca, seorang nabi dihormati di mana-mana, tetapi di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggal tidak dihargai. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah sampai kita kecewa dan menolak Tuhan. Tetapi kita mau tetap terus percaya dan tetap percaya walaupun kita belum melihatnya. Sebagai ayat penutup, kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Matius pasal 11 ayat yang ke-6 saya baca demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Tetapi kita mau belajar supaya apa? Apapun kondisi yang kita hadapi, kita mau tetap terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan ketika kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Percaya kita akan semakin bertumbuh. Dan iman kita tidak akan digoyahkan oleh situasi apapun, bahkan situasi sesulit apapun yang kita hadapi, tidak akan mampu mengikis iman percaya kita. Tetapi iman kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita mau tetap hidup, percaya, dan terus percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormat, persiapkan satu pujian. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu Tuhan, tetapi hatiku tetap percaya. Amin. Saat ku tak melihat jalan, kita katakan saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hanya
Pagi hari ini, kondisi apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi? Mungkin pagi ini ketika kita datang di dalam kekecewaan kepada Tuhan, karena Tuhan belum menjawab doa kita. Mungkin kita bertanya-tanya seperti keponakan saya tadi, kenapa Tuhan? Kenapa kok jadinya seperti ini? Kita mulai kecewa. Kita mulai bertanya-tanya. Sebetulnya Tuhan tahu gak sih? Sebetulnya Tuhan ngerti gak sih kondisi saya? Tetapi mari pagi hari ini kita mau belajar. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli kondisi kita. Cuma kita yang sering kali tidak mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, firman Tuhan berkata, jangan sampai kita kecewa lalu kita menolak Dia karena ketidakpercayaan kita. Tetapi kita mau belajar tetap percaya, situasi sulit apapun, bahkan situasi kondisi yang begitu sulit yang kita hadapi, bahkan ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, kita mau tetap percaya dan tetap percaya meskipun kita belum melihat. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, dan saya mengundang Bapak Ateng untuk maju ke depan memimpin kita di dalam doa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya pada hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku hatiku tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan segala sesuatu yang sudah kami ajukan kepadamu Tuhan, sepertinya Tuhan Engkau belum jawab dan bahkan mungkin Engkau tolak ya Bapa. Sumber kekecewaan kami Tuhan karena kami harus Tuhan, Engkau harus Tuhan menuruti apa yang menjadi kehendak kami. Dan susah sekali Tuhan kami untuk bisa memahami kehendak Engkau ya Allahku. Oleh karena itu Tuhan banyak hal-hal tuh dalam hidup kami Tuhan, kami mengalami kegagalan. Dan mari Tuhan pada pagi hari ini, biarpun apapun Tuhan jawaban yang Engkau berikan kepada kami yakin Tuhan Engkau lebih mengerti hidup kami. Ke depan Engkau mau bawa kami seperti apa Tuhan, Engkau lebih mengerti ya Bapa.
Bahwa kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mau belajar lebih mengerti Tuhan. Apa yang Kau mau dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga Tuhan kami boleh menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Dengan penuh kebahagiaan ya Bapa. Untuk tidak Tuhan, sekalipun dalam hidup kami kecewa kepada Engkau. Dan berujung-ujung kami menolak Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Biar Tuhan yang akan berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan pesan-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati dalam kehidupannya secara pribadi, sebagai istri dan juga Tuhan sebagai ibu buat anak-anaknya Tuhan. Biar Tuhan senantiasa berikan hikmat meripat yang dari Engkau Tuhan. Bahkan kekuatan yang dari Engkau ya Bapa. Pengurapan yang dari Engkau Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang beliau lakukan Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini Bapa. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi dan shalom. Iya. Kadang kita tuh kecewa karena apa Saudaraku? Ya, kita mau selalu apa yang menjadi keinginan kita Tuhan mau turuti gitu Saudaraku ya. Tapi kita terkadang susah sekali Saudaraku ya untuk mengerti kehendak Tuhan. Ketika Tuhan belum jawab dan bahkan mungkin Tuhan kasih lampu merah, enggak. Ya, jawaban kita tuh Tuhan seperti lampu merah, Tuhan enggak jawab. Karena kita kecewa ya. Nah, ketika kita kecewa, disitulah kita akan gampang kemudian kita menolak Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Namun biar pesan firman Tuhan pada pagi hari ini ya menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Apapun jawaban Tuhan, kita berpikir positif, itu adalah yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Haleluya Saudaraku ya. Nah, waktu jemaat pada pagi hari ini yang pertama yaitu bahwa rekening gereja ya Saudaraku yang biasa kita menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia, yaitu pada bulan Agustus nanti akan ditutup ya Bapak Ibu Saudara. Dan nanti Bapak Ibu Saudaraku yang biasa memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan pembangunan atau persembahan yang lain-lain Saudaraku ya yang biasa menggunakan BRI, karena nanti bulan Agustus ini akan ditutup, Bapak Ibu Saudaraku bisa memberikannya melalui rekening BCA. Dan itu juga sebenarnya sudah dibuka sejak bulan Mei ya kalau nggak salah ini rekening BCA-nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku nanti bisa memberikan baik itu persembahan perpuluhan, pembangunan atau persembahan yang lain-lain ya, itu bisa melalui rekening BCA. Atau Bapak Ibu Saudaraku juga bisa memberikan melalui amplop ya. Jadi ada dua cara Saudaraku ya. Ada mungkin yang Bapak Ibu Saudaraku supaya lebih praktis, udah saya transfer aja bisa, yaitu melalui nanti rekening BCA Saudaraku ya. Nah, sampai bulan Juli juga rekening di BRI masih bisa, tapi bulan Agustus kita akan tutup. Atau melalui seperti biasa melalui amplop juga bisa Saudaraku ya. Bapak Ibu Saudaraku bisa menggunakan amplop dan nanti di situ juga dicentang ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu ada beberapa macam untuk persembahan apa juga ada di situ. Dan kemudian juga bagi Bapak Ibu Saudaraku yang berikan melalui rekening BCA juga nanti di situ diberikan keterangannya. Ya ini untuk persembahan persepuluhan atau persembahan pembangunan Saudaraku ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu bahwa ibadah WBI akan dibuka kembali ya pada hari Rabu jam 4 sore. Hari Rabu tanggal 6 Juli jam 4 sore ya. Nah, ini berita yang baik nih Saudaraku ya untuk WBI. Jadi nanti ibadah WBI akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 6 Juli dan ibadahnya dimulai pada pukul 4 sore ya. Kemudian yang ketiga kita dukung terus juga untuk jemaat-jemaat kita yang sedang mengalami pergumulan. Dan yang terakhir hari ini Bapak Gembala sedang melayani di GBI Matraman. Kita dukung juga dalam doa supaya Tuhan menyertai pelayanan Bapak Gembala. Saya rasa itu saja waktu jemaat kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat satu pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Kami mengaminkan ya Bapa lagu ini, bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, besar kasih-Nya, dahsyat kuasa-Nya, dan tidak pernah berubah Tuhan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami yakin Tuhan Engkau Allah yang sanggup Tuhan melakukan segala sesuatu untuk hidup kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mari apapun Tuhan yang Kau berikan yang bagi kami Tuhan, jawaban apapun Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, kami yakin Tuhan itu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Mampukan kami Tuhan, untuk kami tidak menjadi kecewa, untuk kami tidak menolak Engkau Tuhan, untuk segala sesuatu Tuhan yang kami minta kepada Engkau Tuhan. Kalau mungkin pada saat ini Tuhan Kau belum jawab, dan mungkin bahkan juga Tuhan Kau tidak jawab ya Bapa. Mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa memahami Tuhan, bahwa segala kehendak-Mu itulah saja Tuhan yang terbaik untuk hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, mari pada pagi hari ini juga Tuhan kami doakan Bapa, untuk setiap hamba-Mu Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada pagi ini Bapa. Untuk hamba-Mu yang sedang menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk WL, singer, petugas musik ya Bapa, petugas LCD, petugas kolektan ya Bapa, tim tamu Bapa, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan Kau akan berkati kehidupan pribadi mereka masing-masing Tuhan. Terlebih juga Tuhan Kau akan berkati kehidupan pelayanan mereka ya Bapa. Kau tambahkan Tuhan hikmat yang dari Engkau ya Allahku, pengurapan yang dari Engkau ya Allahku, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan memberkati banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Pagi ini juga Tuhan hamba berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala yang sedang melayani di GBI Matraman Bapa. Kami percaya Tuhan juga akan memimpin dan menyertai setiap langkah Bapak Gembala ya Bapa, dan memakai pelayanan beliau, sehingga melalui pelayanan beliau Tuhan banyak jiwa juga diberkati ya Bapa. Pagi ini juga Tuhan kami berdoa ya Bapa buat jemaat-Mu yang Tuhan yang sedang mengalami pergumulan ya Bapa. Yang sakit kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka Tuhan sudah sembuhkan ya Bapa. Memberikan kesehatan yang sempurna untuk mereka ya Bapa. Untuk jemaat-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, kami yakin juga Tuhan bukakan jalan Tuhan, dan memberikan pekerjaan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Yang sedang lemah Tuhan kami yakin Kau kuatkan, yang putus asa Tuhan perteguh iman mereka ya Bapa, bahwa hanya di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi ya Bapa. Untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia juga Tuhan, kami percaya Tuhan akan senantiasa melindunginya, menjaganya ya Bapa, dan bahkan memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami terus berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami yakin Tuhan juga senantiasa menjaga dan melindungi Bapa, sehingga bangsa negara kami ini Tuhan tetap aman Tuhan di dalam perlindungan Engkau ya Bapa. Sehingga setiap proses pembangunan yang sedang dilaksanakan Tuhan, semua dapat berjalan dengan lancar ya Bapa. Berkati Tuhan buat Bapak Jokowi, dan juga Tuhan Bapak ET yang terdekat dengan kami, kiranya Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, dijalankan di dalam mereka menjalankan setiap tugas-tugas yang sudah diberikannya ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan akhirnya Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, memberkati usaha mereka,
memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi dan kuliah mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau akan buat berhasil kehidupan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ini dua permohonan kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami menutup juga Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kini sidang jemaat dikasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dengan iman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.